Walaupun kalau kita mau bohong sama pembeli nggak tahu, tetapi Allah kan yang tahu. Jual beli kan dekat dengan surga, bisa aja dekat dengan neraka. Asal kita jujur, insya Allah dekat dengan surga. Kalau kita nggak jujur, dekat dengan neraka. Kan seperti itu. Setelah kita tahu segmennya, targetingnya, kemudian gali diferensiasi dari produk yang kita miliki, data, fakta yang nyata di lapangan. Ada sebenarnya. Saya ketemu sama CEO Jamus Baladewa. Ini Jamus Baladewa itu punya proyek apa aja sih? Kita ngobrol-ngobrol ya. Ini CEO malah mukul-mukul, aduh. Jadi gimana ceritanya, sejarahnya kok bisa jadi CEO Jamus? Bukannya dulu jadi karyawan? Apa dipecat jadi karyawan? CEO. Jadi ini Ahmad Isnaini Budianto. Beliau CEO Jamus Baladewa Nusantara. Dipecat. Ya, dipecat. Jadi Jamus Baladewa Nusantara itu PT. Punya unit perbautan, packaging, apa lagi? Aplikasi, stamping banyak banget. Alkes, alat kesehatan Jamus, apalagi? Satu lagi. Nah, itu aja. Ada lagi, sampai lupa sama unit usahanya. Yang terakhir sofa. Ada lagi. Telur. Jamus Baladewa udah jadi penerbit. Oh iya, penerbit. Penerbit. Jadi pendiri aja, jadi CEO-nya aja nggak paham sama unit usahanya, Pak. Kayaknya duitnya tercacar kemana-mana, gitu kan? Jadi ceritanya gimana kok bisa terjun ke dunia usaha? Padahal dulu setahu saya jadi karyawan pabrik. Kenapa? Karena tersesat. Jadi waktu di pabrik tersesat gitu? Bukan. Di PT Jamus Baladewa tersesat. Oh, kok tersesat? Iya. Dari karyawan langsung tersesat. Karena kan di perusahaan dulu ada seorang atasan yang menyuruh saya untuk keluar, mulai diri, atas sesat namanya itu kan. Akhirnya dari kata itu saya bikin usaha berawal dari usaha packaging, trading, bikin dus. Oh, yang ini kardus-kardus ya? Kardus. Untuk apa itu kardus-kardus ceritanya itu? Untuk supply ke perusahaan filter, filter. Saringan air. Terus? Ya udah berkembang, ada yang minta baut, saya bikin baut. Beli di teman, kita jual. Terus beli mesin, walaupun mesin punya orang, kerjasama produksi, kita jual. Sekarang mesinnya ada atau udah dijual mesinnya? Dijual sama orang, sama temen dijual. Oh, berarti ini dibohongin atau ceritanya atau gimana? Jadi dibohongin lagi sama temen. Terus kardus juga sama temen dibohongin lagi, diambil alih sama karyawan. Usaha CEO kok dibohongin terus sih? Iya, nggak tahu. Kok bisa dibohongin? Tapi masih hidup ya? Oh, masih hidup. Masih. Aduh. Terus sekarang usaha apa lagi kenceng nih? Furniture. Bikin sofa. Oh, ini bikinan saya sofanya. Ini. Kalau order bisa perorangan atau hanya harus banyak partai besar? Harus partai besar? Enggak, perorangan. Perorangan boleh ya. Besar yang diharapkan, tapi saat ini baru perorangan online, lewat medsos. Emang ada marketplace. Oh. Sama jual beli, forum jual beli. Forum jual beli Kerawang, forum jual beli Murah, forum jual beli JKM, forum jual beli Cikampek, forum jual beli Jabodetabek gitu. Apa di Facebook grupnya? Facebook. Oh, di Facebook. Jadi kalau teman-teman ya mau beli sofa langsung ke pabriknya, bisa hubungi
Pak Ahmad Isnaini Budianto, CEO Jamus Baladewa. Di Marketplace. Nah, Nih, ada marketplace tuh, marketplace di situ kan. Oh, Itu iya. ada nih, punya saya di sini. Udah muncul. berarti kalau pakai Android kita ketik aja Marketplace Group di Facebook Iya, ya. kayaknya, ini banyak-banyak. Oh, kayaknya. Ya emang kayak gitu, Ah. juga tahu nggak tahu menawar dari Facebook. Lumayan ya. Lumayan. Lumayan. Ini Bapak orang tua. Iya, bapakmu juga. Sekarang fokus di sofa. Iya. Udah nggak pengen lagi ke pabrik. Enggak. Selama ini sudah ada 6 dari perusahaan untuk nawarin nggak bekerja. Cuman saya belum punya keinginan untuk kerja lagi di pabrik. Nyaman jadi Oh, pengusaha. jadi cerita akhirnya kan tadi ceritanya dipecat itu Iya, dari perusahaan. Dari perusahaan. Ngeyel sih ya? Ngeyel. Nggak mau Padahal nurut? Disuruh keluar nggak mau, akhirnya dikeluarin. Oh gitu. Selama kerja udah 4 kali Hmm. disuruh keluar sama direktur, cuma saya males Karena mau keluar, akhirnya dikeluarin. disuruh keluar itu karena bangkang atau karena sering protesan? Hah? Karena mungkin berbahaya bagi perusahaan. Oh gitu. Berbahayanya kan ya, karena banyak pemain-pemain. Oh, banyak yang tidak jujur. Tuh, termasuk yang nyuruh saya keluar. Oh. Apa dengar nggak ya, bosku ya? Bodo amat. Gak apa-apa. Sekarang Kayak sudah gitu kenyataannya. sekarang sudah merdeka. Ya. Berarti lebih enak usaha sendiri ya. Jauh dari karyawan. Ya. Boleh nanti berkunjung ke tempat sofa ya. Oh, boleh. Silakan. Nanti bisa kita lihat cara produksi sofanya. Kemudian bisa sekalian mempromosikan nih. Oh, siap. Ya, mempromosikan. Silakan teman-teman kalau mau beli sofa di Jamus Baladewa, insya Allah harganya lebih murah ya. Oh, murah banget, jauh dari harga toko. di toko. Lebih murah, garansi. Rata-rata kalau beli di toko itu yang sofa biasa standar lah 3 juta ya. Ya, di 3 saya juta setengah. cukup 1,7. Cukup 1,7. 1,8 Berarti ada. 50% sendiri pangkatnya ya. Ada yang 900.000 juga ada. Oh. Dan kualitasnya tidak dibeda-bedain antara harga 900.000, harga 1,7, nggak dibeda-bedain, kualitasnya sama, hanya beda model. Hanya beda model. Iya. Katalognya ada enggak? Oh, ada katalognya. Bisa dilepas enggak topi pabriknya? Oh, Nah, biar kelihatan ganteng. Ngomong-ngomong, penerbit Jamus Baladewa udah menerbitkan beberapa buku loh. berapa? 3. Enggak, sudah banyak, mungkin di atas 10 ya. Kita 10 ya. Ya, termasuk buku saya. Soalnya saya lupa. Banyak bisnis saya lupa. Gila. Ya, buku saya terbit Jamus Baladewa. Bukan hidup. Nah, jadi kalau teman-teman mau menerbitkan buku, bisa hubungi CEO Jamus Baladewa. Beliau juga penerbit. Selain bekerja dalam bidang furniture, juga di penerbitan buku. Oke, kalau bicara tentang omset ya, atau bicara tentang untung, profit, bisa bisa di share ke teman-teman nggak? Siapa tahu bisa menginspirasi. Omset per bulan rata-rata di atas 60 juta untuk furniture. Omset 60 juta. 1 bulan untuk saat ini sekitar outputnya sekitar 50 set. Target saya 1 bulan itu 120 set target. 1 bulan 120 set, jadi 1 hari itu 4 maunya itu sekitar 4 set. 4 set. Jamus sofa itu berdiri bulan Mei 2019. Mei 2019 sudah 2 tahun. Setahun nih. Mei 2019. Setahun setengah. Itu omset bulan pertama hanya sekitar 6 juta. Enggak nyampe malah 6 juta, itu sekitar 4.750.000-an omset 1 bulan pertama. 1 bulan kedua itu sekitar 11 juta. Nah,
sampai dengan akhir tahun 2019 omsetnya masih sedikit, masih seputar 17 juta, 18 juta sampai 21 juta. Cuman masih mengalami kerugian. Kerugian dikarenakan kita penjualan ke toko itu tidak sebanding dengan modal yang saya keluarin. Karena kan saya full busa, kemudian tidak ada campuran lain, kayunya juga kayu yang tebal-tebal, dihitung-hitung dengan HPP, dengan penjualan itu sedikit sekali untungnya. Ya, makan bakso untuk satu keluarga lebih banyak biaya makan bakso daripada untung dalam satu set. Kemudian tahun 2020 Januari kita ubah strategi penjualan. Nah, meningkat 2 kali lipat kuantiti maupun omset penjualan, bisa rata-rata 34 juta sebulan. Kuantiti produksinya juga lebih banyak karena kita ubah strategi produksi maupun strategi penjualan tanpa mengurangi kualitas dari software tersebut. Nah, sampai dengan bulan ini, bulan Februari terakhir Januari 2021 itu omsetnya mencapai 60 juta per hari ini, yang dengan kuantiti atau produksi sekitar 54 set sofa. Itu omsetnya. Lumayan. Per hari ini targetnya itu 120 juta omsetnya sebulan, dengan kuantiti sofa itu sekitar ya mungkin naik sekitar 30% dari kuantiti saat ini. Begitu. Kemudian kalau bicara persaingan harga dengan yang lain bagaimana? Karena sofa itu kan produksi selain dari luar, ya, dari luar juga udah membanjiri pasaran. Nah, itu apa sih harapan dari Pak Budi Isna ini supaya harga sofa itu bisa stabil dan terlindungi? Pertama, sebenarnya kalau harga itu faktor nomor 2 dari para pembeli. Yang utama adalah kepercayaan, gimana kita memberikan kepercayaan terhadap calon pembeli walaupun lewat online. Itu gimana kita memberikan kepercayaan kepada pembeli dengan pertama tidak ada DP, terus kita share lokasi kita, terus kita videokan proses produksi kita ke calon pembeli, walaupun nggak secara detail tapi sebagian besar, karena kan itu kan memakan durasi yang lama panjang, jadi sepintas saja. Paling tidak membuktikan ini loh sofa itu keberadaannya ada yang dipromosikan itu ada. Gitu. Nah, terus yang kedua kita tawarkan kepada pembeli kualitas sofa kita. Terus tawarkan berbagai model, terus tawarkan berbagai bahan dan warna, ukuran, bahkan kita siap untuk merapat ke rumah pembeli untuk mendesain disesuaikan dengan luas ruangan maupun warna tembok. Jadi kita juga bisa berkonsultasi dengan calon pembeli, kita datangin ke rumahnya, ngobrol, kita kasih penawaran model sofa dan sebagainya, sehingga ketika sofa kita datang sesuai dengan ukuran ruangan, tidak berlebih dari ruangan yang ada. Takutnya kalau kita asal buat begitu sampai ternyata ukuran sofa melewati dari pintu, artinya pintu nggak bisa tutup, itu kan sayang sekali. Nah, itu salah satu kelebihan kita. Yang ketiga baru kita harga kita cari harga yang istilahnya terjangkau. Misalnya pembeli punya uang segini, ya kita nggak apa-apa, kita jangan paksain dengan harga kita tawarkan. Kemudian kita juga bikin strategi promo, harga promo di medsos dan sebagainya. Seperti itu strategi pasar untuk meningkatkan omset atau penjualan dari sofa Jamus. Kemudian strategi lainnya kita membuka reseller dari mungkin di daerah Cikarang ada yang mau jadi reseller, kita
jadikan reseller, kemudian daerah Kerawang, daerah Bekasi, bahkan ada daerah Batang, Jawa Tengah yang menjadi reseller jamu sofa. Nah, dari reseller itu kita bagi untung. Ada yang sistem bulanan, ada yang sistem dari harga sofa tanpa harus markup. Jadi reseller saya itu tidak boleh markup harga. Misalnya harga dari saya misalnya 1 sama reseller di markup jadi 1,2, nggak boleh. Ya, jadi standar ya? Standar. Nah, nanti keuntungan dari reseller itu adalah ambil dari keuntungan saya, dibagi. Seperti itu. Oke, jadi kalau pesan atau order sofa di Jamus ini salah satu kelebihannya adalah bisa custom, model bisa custom, konsultasi terbuka gratis. Nah, ini menjadi pelayanan yang lebih super mungkin dibanding dengan yang lain. Ya, betul. Walaupun yang lain juga ada seperti itu, cuman ya saya tidak tahu, kadang-kadang teman-teman pada ngeluh susah sekali untuk nembus online. Saya nggak tahu strategi apa yang kurang dari mereka. Nah, dengan strategi yang tadi disampaikan, ini memberikan pengalaman yang baik ya untuk via online. Ya betul. Alhamdulillah sampai setiap hari kita ngantri sampai 24 set. Kita jual 3 set, yang datang atau yang beli 4 set. Kadang balance kejual 3 set, pesen 3 set laginya, yang nanti tetap aja sekitar 24 set per hari. Alhamdulillah. Oke, sebagai pengusaha sofa Jamus, kiranya harapan apa ya untuk pemerintah daerah ya khususnya, supaya pengusaha pengrajin dari sofa-sofa yang lain ya seperti sofa Jamus ini bisa sama-sama kerjasama, kemudian stabilitas harga juga terlindungi, terutama dari pedagang-pedagang luar atau pedagang asing ya, karena produk asing sekarang murah-murah loh Pak, murah-murah ya. Ini apa harapan dari Pak Ahmad Isnaini sebagai pemilik sofa Jamus? Awalnya saya sudah berusaha untuk menghimpun atau menemui beberapa pengrajin sofa di Kerawang. Ada sekitar 6 pengrajin saya datengin untuk bikin komunitas pengusaha sofa wilayah Kerawang. Kemudian saya sudah menghubungi salah satu anggota DPR untuk menyampaikan ke Ibu Bupati, Ibu Selika, untuk menjadi pelindung atau melindungi produk sofa kita, terutama dari harga-harga. Jadi ada minimal standar harga sofa kita untuk dijual ke konsumen, dalam hal ini toko ya. Jadi nggak boleh pengrajin menjual sofa toko di bawah atau di minimal standar harga, karena itu bagi pengrajin yang sifatnya pemula, mungkin modalnya pas-pasan, mungkin dia bisa hancur. Dan sudah dari Ibu Bupati sudah ada jawaban melalui salah satu anggota DPRD Kerawang, yaitu Pak Haji Oma. Minimal 10 pengrajin dikumpulin, nanti dibikin suatu komunitas dengan ada dasar hukum dari pemerintah daerah Kerawang. Namun sampai dengan saat ini beberapa pengrajin sofa di Kerawang saya ajak, kurang respon, hanya iya aja tapi nggak ada respon, nggak ada tindak lanjut berikutnya. Akhirnya ya sampai saat ini belum terwujud untuk membuat komunitas. Padahal itu untuk memprotek pengusaha pengrajin Kerawang dari pengrajin di luar Kerawang yang harganya itu saling menghancurkan. Gitu, sehingga bagi pengrajin yang modalnya terbatas itu belum tikar, itu akan mengalami kesulitan besar karena tidak bisa bersaing dengan pengusaha yang memilikinya modal besar, harga murah sekali. Akhirnya yang seneng kan para pemilik toko, jadi mereka jualnya berlipat-lipat tapi membeli ditekan mungkin, karena pada saat kita jual ke toko bilang, oh ini dari daerah ini harganya cuma sekian, kenapa nggak ikutin? Artinya mereka lebih memilih ke
pengrajin di luar Karawang dengan harga yang menurut penghitungan saya itu nggak masuk akal. Penghitungan saya itu nggak dapat untung, bahkan tekor. Nah mungkin dalam tanda kutip ini mereka bisa jual itu harga murah, mungkin bahannya dikurangi atau ditambah atau dicampur, saya nggak tahu. Kemungkinan itu baru kemungkinan. Ya, mungkin bisa dalam dalam kesempatan ini bisa ajak Ya, para mangga. pengusaha sofa untuk gabung. Para pengusaha sofa di wilayah Karawang khususnya, ayo kita bentuk komunitas sofa atau komunitas pengrajin sofa di wilayah Karawang untuk memprotek harga kita atau untuk meningkatkan kualitas sofa kita, saling bertukar pikiran sehingga usaha kita bisa lebih maju, kita lebih kompak, tidak saling membunuh dalam hal harga. Bisa hidup dan lebih bahagia ketimbang kerja di perusahaan. Betul. Ya, perusahaan itu Perusahaan itu menyakitkan. ya, kadang-kadang kita harus ikut arus walaupun dalam hati itu nggak sesuai, kita harus biar selamat, katanya harus ngikut arus kemungkaran. kadang-kadang harus kebaikan susah, kalau kita pengen itu juga susah. Ternyata enak jadi pengusaha, Pak. Nggak enak jadi pegawai, Pak. Berantem terus, jadi kalian berantem dulu. Siapa yang salah? Saya atau perusahaannya yang salah? 1, 2, 3, 4 4 perusahaan. Selama 21 tahun 4 perusahaan. Lumayan pengalamannya banyak. Ada yang nanya modal awal berapa sih pertama kali bangun usaha? Pertama kali bangun usaha 60 juta itu sebenarnya terlalu besar. Modal bikin sofa, tapi ya karena kan ada unsur saya salah untuk memberikan dana kepada orang kepercayaan saya. Harusnya sih nggak nyampe 60 juta. Untuk pokoknya modal awal itu beli kompresor paling 2 juta, mesin staples itu harganya 450.000 satu, beli aja 2. Terus paku, terus mistar, mesin jahit yang bekas-bekas aja 1,5 juta dapat. Jalan 20 juta sudah dapat. 20 juta dapat ya. Sudah mulai awal tuh bikin Sama bahan baku? sofa. Iya termasuk itu. Sama bahan baku, sudah kayu, sudah busa, kain, 20 juta udah bisa jalan. Nanti kan dari keuntungan kita sisihkan untuk nambah modal. Oh gitu. Begitu. Ya 20 juta insya Allah masih terukur ya. Masih bisa. Jadi oke, dalam memanage karyawan, biasanya pengusaha yang baru ya, itu kalau memanage karyawan itu nggak mudah, karena memanage ngatur orang itu nggak mudah, apalagi ketika usaha masih baru, tidak punya keterampilan, tidak punya pengalaman. Bagaimana cara mengelola karyawan? Jadi awalnya saya ngerekrut karyawan itu bukan karyawan yang pintar dalam pembuatan sofa, justru saya mencari karyawan yang nol, nggak tahu mengenai sofa. Nah itu akan lebih mudah dibentuk daripada orang atau karyawan yang sudah memiliki dasar pembuatan sofa itu, karena dia lebih susah kita bentuk, karena dia merasa sudah pintar, sulit untuk menerima perubahan proses atau teknik pembuatan sofa yang menurut saya itu lebih efektif dan lebih mengena, terutama dalam hasil di kualitasnya. Itu satu. Kemudian efisiensi dari bahan juga kita pikirkan, jangan sampai kualitasnya sama, bahan bakunya lebih banyak kita pakai, itu namanya pemborosan. Makanya kita reduce cost dari pemakaian bahan sofa tersebut. Kemudian untuk karyawan itu sendiri kita jadikan sebagai aset yang terpenting dalam salah satu usaha kita, karena kalau karyawan itu merasa nyaman, merasa betah, dia akan konsentrasinya lebih tinggi, dia akan fokus untuk bekerja, fokus untuk produksi sofa yang lebih bagus. Dengan cara apa? Pertama,
kita bikin suatu target. Kedua, bikin karyawan itu sebagai mitra kita dalam bekerja, bukan sebagai sepenuhnya karyawan yang sehari-hari kita press tanpa kita melihat atau memperhatikan kepentingan atau kebutuhan dari karyawan tersebut. Karena kan pengalaman di perusahaan-perusahaan yang pernah saya bekerja itu karyawan itu dipres oleh atasan, jadi tanpa memperhatikan kesejahteraan ya. Walaupun dalam konteksnya para bos atau para atasan selalu bicara kesejahteraan, tetapi itu hanya, kalau saya perhatikan, hanya sebagai iklan supaya karyawan termotivasi, padahal aktualnya juga nggak seperti itu ya. Karyawan operator dipres, tetapi atasannya kadang-kadang membuat nyaman sendirilah, harus memperhatikan kesejahteraan, imbal baliknya kurang ya. Itu bukti, silakan. Nah, untuk pengalaman itulah saya praktekkan ke karyawan saya, supaya karyawan saya itu bisa berkembang, nyaman, dan lebih betah ya bekerja di Sofa Jamus. Jadi ceritanya Pak Budi Isnan ini dulu pernah kerja di perusahaan, pengalaman di perusahaan. Jadi ngerti ya, paham betul. Penanganan yang paling penting adalah SDM manusianya. Oke, bicara visi misi usaha. Tentu Pak Budi Isnan punya visi kan, punya arah ini usaha mau kemana, mau diarahkan kemana. Kemudian untuk mewujudkan visi itu dengan misi, mungkin bisa disampaikan. Adapun visi saya itu sofa-sofa yang saya hasilkan itu bisa bersaing dengan sofa-sofa yang impor, produk impor, kemudian sofa yang dijual di supermarket ya, yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian menjadi pengrajin sofa yang besar, bisa mensejahterakan karyawan. Ya, adapun misinya itu pertama tadi saya sampaikan adalah menciptakan karyawan yang betah, yang nyaman, sehingga memproduksi produk yang bagus ya, terus kualitas yang bagus, bisa bersaing, tidak ada campuran bahan, terus kita jujur, amanah apa yang disampaikan kita ke pembeli, itulah kenyataannya. Misalnya busa saya 100% busa, tidak campuran, ya harus, tidak boleh ada campuran maju, tidak boleh campuran potongan-potongan kain, nggak boleh. Karena intinya kita itu berbisnis bukan semata-mata dengan orang, tapi berbisnis dengan Allah. Artinya apa yang kita omongin, kita jujur apa adanya, kita dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena kan bisnis yang paling utama kita bukan bisnis dengan manusia sebenarnya, tapi dengan Allah, itu dengan pencipta. Insya Allah akan langgeng ya. Walaupun kalau kita mau bohong sama pembeli nggak tahu, tetapi Allah kan yang tahu. Sip. Saya senang ketemu sama pengusaha sofa yang secara rohani bisa dipertanggungjawabkan, amanah, jujur ya. Kan jual beli kan dekat dengan surga, bisa aja dekat dengan neraka. Asal kita jujur, insya Allah dekat dengan surga. Kalau kita nggak jujur, dekat dengan neraka. Kan seperti itu. Jujur dekat dengan surga penuh rahmah. Artinya ketika orang berbuat jujur, maka akan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di hadapan Allah, kan seperti itu. Betul. Jadi kalau teman-teman atau masyarakat ingin membeli sofa sesuai dengan keinginan atau kustomisasi, bisa segera menuju atau meluncur ke toko Jamus, ke CEO Jamus, langsung order saja ya. Menangani juga untuk
pemesanan partai kecil ya, partai besar. Saya mau pesan 1 boleh ya? Boleh, setengah Boleh. juga boleh, setengah. Boleh ya. Alhamdulillah. Harganya pun insya Allah Harganya menyesuaikan dengan isi dompet, ada yang harganya 700.000, ada 900.000, ada Ya. 1,7, ada 2 juta, ada yang jelas sih itu harga di bawah dari harga yang dijual di toko-toko maupun di supermarket. ya saya kira wajar karena kan langsung ke produksinya, Pengrajin. langsung ke pengrajinnya. Bukan toko. Nah, jadi kalau misalnya saya pesan, Bapak bersedia ke rumah. Bersedia. Nah, soalnya kan saya nggak tahu nih dengan ukuran ruang saya, Ya. kemudian kesesuaian dengan warna dinding saya dan sebagainya. Ya, Sofa Jamu juga menerima konsultasi untuk bentuk, ukuran, warna, bahan sofa yang diinginkan oleh pembeli. Kita juga bersedia untuk datang ke rumah untuk melihat bentuk ruangan, ukuran ruangan. Tapi kalau misalnya jaraknya jauh ya kita cukup video call dengan cara melihat area ruangannya, cat latar belakang, cat temboknya, kemudian ukuran, luas, panjang, ukuran dari ruangan yang nanti ditempati oleh sofa tersebut. Kita ngasih saran harusnya seperti ini, warnanya, bahannya. Kemudian kalau pembeli merekomendasikan bahan kain, kita kasih tahu plus minusnya. Oh, kalau kain ini nanti minusnya seperti ini, plusnya seperti ini. Jadi tahu. Jadi ketika ada problem dengan bahan, kita sudah kasih tahu sebelumnya. Contoh misalnya bahan itu pakai kaki stainless, pakai kaki kayu, pakai kaki piramid, itu kita kasih tahu plus minusnya sehingga mereka akan tahu kalau misalnya pakai kayu bahan ini potensi rusak berapa lama, kita kasih tahu. Oh gitu, lebih jelas ya. Lebih jelas. Jadi bisa memperkirakan. Betul, bisa memperkirakan ketahanan dari bahan tersebut. Boleh kita meluncur ke tempat produksi? Boleh. Sip. Boleh kita, ayo Ya, kita siap-siap dulu ya. Ganti kartok, ganti. Ya, kita hari ini menuju ke lokasi pembuatan sofa PT Jamus Baladewa Nusantara. Nah, ini kembali ketemu dengan ownernya. Selamat pagi Pak Ahmad Isnaini Budianto. Selamat pagi. Ini sedang apa Pak Budi? Lagi ngapa sih karyawan? Karyawan sedang bekerja. Ya, ini tempat produksinya Pak Budi. Kebetulan hari ini lagi libur, jadi sebagian karyanya sedang lembur. Oh iya. Untuk pengejaran order. Pengajaran order. Nah, ini sedang apa Pak? Sedang menjahit. Karyawan kebetulan lagi gak masuk. Karyawan lagi nggak masuk. Jadi sementara jahit. Boleh ngobrol-ngobrol dulu ya Pak ya? Boleh. Gimana sih proses produksi pembuatan sofa? Rumit atau enggak? Karena rumit. Pertama proses pembuatan rangka. Pembuatan rangka itu disesuaikan dengan tipe atau model yang diukur oleh pembeli. Bisa diperlihatkan rangkanya. Ada di belakang ya? Terbuat dari apa nih? area Kayu, produksi. partikel kayu. Oh boleh, siap. Area produksi. Kita menuju lokasi untuk menunjukkan atau memperlihatkan kerangka yang digunakan. Kita mau ini dulu ini area. Kita mau
bikin rangka. Ini kayunya kayu Ini ya. ada 3 macam, kayu jati randa, kayu mahoni, kayu kamper atau sejenisnya. Ini bikin rangka untuk 3 sekat, dudukan 3 sekat. 3 sekat, Ya. 3 sekat, 3 duduk orang gitu ya pas ya, ya. nanti cuma di sini ada sekatnya. Oh iya. Sekatnya ini mulai dari sini. Nah ini ukuran standar untuk 3 dudukan ini 150. 150 panjang, oke. Ini lebar, lebar lebar 75. 5. Tinggi, Pesanan. ya, ini standar, sudah standar. Ini tingginya 67 sebelum kaki, sebelum termasuk kaki. Nah ini dibagi 3, yaitu satu dudukan 50. Lebarnya apa? Panjangnya Masing-masing ini ya ya. 50. Nanti Lebar juga. tinggal kasih tangan, kasih rangka tangan, Tangan ya kanan kiri ya. tangannya. Rangka-rangkanya seperti ini. Ini rangka kayunya yang dibuat untuk rangka kursinya ya. Cukup bagus nih, keras dari kayu. Ini kayu jati Belanda, ini modelnya ulet kayunya, gak gampang patah ya, cukup kuat. Nah ini Kayak rangka tangannya. Rangka tangannya ini tinggi 50, panjang 75, lebarnya 15. Ini belum dikasih busa ya. Nanti oke. setelah dikasih busa nanti seperti ini. Begitu pun Berarti nggak ada sekat ya? ya, begitu pun sebelah sana ada seperti ini. Kemudian dari proses ini baru kita proses pemasangan busa. Kita ke proses pemasangan busa. Oke. Ini pemasangan busanya ya, ini busa-busanya. Ketebalannya gimana nih Pak? Ketebalannya ini ada beberapa lembar. Standar ketebalannya biasanya berapa cm? Sekitar 8 sampai 10 cm. 8 sampai 10 cm Karena ini tebal. full busa. Oke. Nah, jadi macam-macam busa ada lembaran 3, ada lembaran 1 karena tergantung ketebalan busa. Kalau bisa punya sungkapan berarti nggak ada rangkap. Setelah ini busa baru pasang kain. Pasang Kainnya kain. itu terlebih dahulu dijahit dulu langsung atau Ya kan ini proses jahit dulu sebelum pasang kainnya dijahit dulu. jadi tinggal langsung masukkan aja. Saya masukkan dulu seperti ini. Ini bahannya saudara cukup bagus ya, lembut dan tentunya ini tidak ini jenis yang tidak licin dan menyerap keringat ya, jadi duduk rasanya nyaman dan adem, tidak panas. Oke, ini yang kualitas yang bagus seperti ini. Nah ini Nah ini mana kainnya tadi? kainnya. Nah ini pasang kain. Ini sebelumnya udah dijahit ya. Udah dijahit sesuai dengan model dari apa yang akan dibuat. Oh ini udah saya pasang. Ini tinggal sekat yang terakhir. Ya. Terus nanti disulam lagi nggak, dijahit lagi nggak? Enggak. Pakai tabung. Jadi kalau buat kunci pun gampang, tinggal ditarik. Enggak. Ini udah. Ini kita beda model. Nah, ini model yang Ini belum selesai aja sudah Pakai empuk stapler. seperti ini. Gimana kalau udah selesai? Wow. Tentunya wah elegan sekali nih kursi, tidak kalah dengan mereka-mereka yang oke lah, luar biasa. Biar mudah. Oke. Jadi biar mudah. Dibalik, baru pakai ini. Nah, nanti biar bawah ini sama. kan kelihatan tutup Ini atau pakai kain hitam. Ini diukur biar lurus, terus di staples terusnya seperti itu. Kan seterusnya sampai selesai. Itu proses pemasangannya. Nanti secara detail akan dijabarkan berikutnya. Nah, inilah pembuatan
label dari Jamus Karya ya, cukup sederhana tapi kualitasnya luar biasa, tidak kalah dengan yang bermerek-merek yang di sana. Dan didudukin pun nyaman sekali tadi, bahan-bahannya juga bagus, busanya juga tidak mudah yang kempes ya. Jadi benar-benar busanya ini padat sekali, lunak, enak didudukin. Nah, inilah keunggulan dari produksi Jamus. Jadi tidak rugi sekali kalau Anda semua bisa memilih kursi Jamus ini. Untuk masyarakat di seluruh Karawang dan sekitarnya Jabodetabek, ya belilah produk dalam negeri, produk para pengrajin anak bangsa, tidak kalah dengan hasil produk dari luar negeri. Silakan kalau mau berkunjung ke PT Jamus Sofa, Jamus Baladewa Nusantara, datang ke mari PT Jamus Baladewa Nusantara, Perumnas Teluk Jambe Blok T 204 Karawang. Hubungi 0822 5828 3354.